Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita masih akan belajar mengenai relasi dan fungsi ya. Untuk khusus hari ini kita akan belajar mengenai menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dan korespondensi satu-satu. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan buku catatannya ya. Jadi sembari kalian menyimak video ini bisa dicatat materi yang penting. Nah, sebelum kita belajar, kita ingat terlebih dahulu materi yang kemarin ya teman-teman ya. Masih ingat tidak apa itu fungsi atau pemetaan? Ya, fungsi adalah relasi khusus antara dua himpunan di mana setiap anggota himpunan pertama itu mempunyai tepat satu pasangan anggota himpunan kedua. Ya, jadi di sini yang menjadi kata kuncinya adalah fungsi itu punya tepat satu pasangan ya untuk setiap anggota himpunan pertamanya. Nah, misalkan di sini ada himpunan A yang terdiri dari anggota 4, 9, 25. Kemudian B itu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Relasi dari A ke B menyatakan bilangan kuadrat dari apakah relasi yang terbentuk merupakan fungsi atau pemetaan ya. Nah, di sini kita tulis dulu ya anggotanya yaitu A 4, 9 dan 25. Kemudian B di sini kan bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Kalau kurang dari 6, 6-nya tidak termasuk, maka kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini relasinya adalah bilangan kuadrat dari. Nah, untuk menentukan apakah relasi ini merupakan fungsi atau pemetaan, kita gambarkan dalam diagram panah ya teman-teman ya. Jadi di sini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini relasi antara A ke B itu adalah bilangan kuadrat dari. Nah, 4 itu bilangan kuadrat dari berapa kira-kira? Benar, 2 ya. Kemudian 9 itu bilangan kuadrat dari 3 dan 25 itu bilangan kuadrat dari 5. Nah, perhatikan di sini setiap anggota himpunan A itu ternyata hanya punya tepat satu pasangan ya dengan anggota himpunan B. Jadi masing-masing anggota A ini hanya punya satu pasangan. Maka ini merupakan fungsi atau pemetaan ya, karena setiap anggota himpunan A punya tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Nah, di sini kita langsung ke materi hari ini. Materi yang pertama menentukan banyak fungsi yang mungkin. Ya, jadi ada dua cara teman-teman yang bisa kita gunakan untuk menentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Yang pertama itu diagram panah dan yang kedua itu adalah rumus. Nah, untuk yang pertama diagram panah. Jadi untuk cara diagram panah ini mungkin terlalu ribet diterapkan ya, karena kita harus menggambar diagram panah satu per satu, dan ini mungkin jika anggotanya sedikit bisa ya, masih bisa kita gambar ya, tapi ketika nanti anggotanya banyak itu mungkin akan terlalu sulit kalau kita menggambar seluruhnya. Nah, misalkan di sini ada contoh ya teman-teman ya. Ada himpunan A 1, 2, 3 dan B itu anggotanya A dan B. Banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah, nah di sini kita gambarkan teman-teman ya. Kita gambarkan fungsi antara A ke B yang mungkin bisa terjadi. Nah, ternyata di sini ketika Miss Nini buat, ternyata terdapat 8 fungsi atau pemetaan. Coba perhatikan yang pertama ini merupakan fungsi ya. Kemudian yang kedua ini juga membentuk fungsi, ketiga ini juga membentuk fungsi, dan seterusnya. Ternyata dari himpunan A ke B ini terbentuk ada 8 cara atau 8 fungsi atau pemetaan. Jadi memang kita harus menggambar satu persatu dari himpunan A ke himpunan B ya. Jadi ini semuanya harus berupa fungsi. Itu ya, ternyata kita dapatkan 8 cara. Nah, lalu bagaimana ya kira-kira supaya kita bisa cepat menemukan banyak fungsi yang terjadi
dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini ada rumus teman-teman ya. Ini cara yang tidak memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaannya dan kita tidak perlu menggambar diagram panah satu per satu ya. Nah, di sini misalkan jika banyaknya anggota himpunan A itu adalah NA, disimbolkan NA, kemudian banyaknya anggota himpunan B itu disimbolkan NB, maka banyaknya fungsi pemetaan yang mungkin dari A ke B itu rumusnya seperti ini. NB pangkat NA. Jadi kalau dari fungsi dari A ke B, maka di sini mencarinya adalah NA pangkat NB pangkat NA, atau banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Kemudian kalau diminta mencari banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, jadi dibalik, itu adalah NA pangkat NB. Jadi dibalik ya, NA pangkat NB. Kita langsung ke contoh saja ya. Kita masih menggunakan cara yang soal yang tadi. Misalkan A itu adalah 1, 2, 3, B itu anggotanya A dan B, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Langkah yang pertama, kita tulis dulu anggota dari A, 1, 2, 3. Ini di sini adalah NA-nya itu sama dengan 3 ya teman-teman ya. Banyaknya anggota ada 3 ya, 1, 2, 3. Ada 3 anggota. Kemudian untuk B itu anggotanya A dan B, NB-nya itu adalah 2 karena ada 2 anggota gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B. Dari A ke B, maka rumusnya adalah seperti ini ya. NB dipangkatkan NA. NB tadi berapa? NB tadi adalah 2, NA-nya adalah 3, maka 2 pangkat 3. Apa arti dari 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 itu adalah perkalian 2 sebanyak 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Ternyata sama ya dengan diagram panah, tapi mungkin akan lebih cepat ya mengerjakan dengan menggunakan rumus ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada korespondensi 1, 1. Nah, di sini apa itu korespondensi 1, 1? Jadi korespondensi 1, 1 itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan pertama dengan tepat satu anggota himpunan kedua, dan begitupun sebaliknya. Jadi anggota pertama itu hanya punya satu pasangan, dan ketika misalnya balik dari himpunan kedua, ternyata dia juga hanya mempunyai satu pasangan dengan anggota himpunan pertama. Jadi syarat di sini, syarat dari korespondensi 1, 1, banyaknya anggota himpunan pertama dan kedua itu haruslah sama ya. Jadi nanti kalau anggota pertamanya 5, anggota himpunan keduanya juga 5, dan seterusnya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Diketahui himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B itu A, B, C. Relasi dari himpunan A ke B yang merupakan korespondensi 1, 1 dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi di sini terlihat ya, NA atau banyaknya anggota himpunan A itu 3, banyaknya anggota himpunan B itu juga 3. Maka ini syaratnya sudah terpenuhi. Jadi seperti ini teman-teman kalau korespondensi 1, 1. Yang pertama, nah ini lihat di yang pertama ya. Jadi anggota A yaitu 1 hanya punya satu pasangan yaitu A. Begitupun sebaliknya, A ini juga hanya punya satu pasangan yaitu 1. Kemudian 2 di sini hanya punya satu pasangan yaitu B. Begitupun sebaliknya, B juga hanya punya satu pasangan yaitu 2 gitu ya. Jadi ketika saya balik itu ternyata masing-masing punya satu pasangan. Ini yang dinamakan korespondensi 1, 1 ya. Nah, di sini jika NA sama dengan NB sama dengan N, atau NA ini banyaknya anggota A, NB itu banyaknya anggota B, maka banyaknya korespondensi 1, 1 yang mungkin itu adalah seperti ini. Dibaca N faktorial. Jadi N faktorial itu perkalian N mundur ya sampai di 1 ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita mulai dengan contohnya ya. Contoh di sini untuk korespondensi 1, 1 diketahui himpunan A terdiri dari anggota 1, 2, 3 dan himpunan B terdiri dari anggota A, B, dan C. Tentukanlah banyaknya korespondensi 1, 1 yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B. Langkah yang pertama, kalian tulis dulu ya anggota himpunan dari A yaitu 1, 2, 3.
Kemudian anggota himpunan B yaitu A, B, C. Nah, di sini banyaknya anggota himpunan A itu ada 3 ya teman-teman ya, maka NA sama dengan 3. Kemudian di sini banyak anggota himpunan B juga 3, maka NB itu sama dengan 3. Karena ini syaratnya sudah terpenuhi ya untuk korespondensi satu-satu, di mana NA dan NB itu sama, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa N itu sama dengan 3 ya, terlihat dari sini dia sama. Nanti ketika di sini nanti 4 dan 4, maka N-nya juga 4. Ketika N-nya ini 5 dan 5, maka N-nya juga 5 gitu ya. Maka bisa kita tulis banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B itu rumusnya ini N faktorial. N-nya tadi kita dapatkan berapa? N-nya itu adalah 3 faktorial. Apa arti dari 3 faktorial? Artinya adalah perkalian 3 kali 2 kali 1. Jadi perkalian di mana bilangan ini mundur sampai angka 1 gitu ya. Jadi nanti misalkan ketika 7 faktorial, maka ya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nanti kalau 2 faktorial maka 2 kali 1. Jadi maksimal yang terakhir itu adalah 1 gitu ya. Maka di sini 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan berapa? Ada 6 korespondensi satu-satu. Kalau teman-teman tadi bisa melihat di contoh yang awal itu juga ada 6 korespondensi satu-satu. Jadi sudah cocok gitu ya. Nah, itu cara untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat kita buat dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini ada 3 soal teman-teman, silahkan bisa dicoba ya di buku catatan masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Dari misi itu saja, terima kasih atas perhatiannya, semoga materi hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.